Selamat sore pemirsa. Pada hari ini redaksi Net 9 kedatangan tamu dari Cianjur, yaitu pengamat politik Kabupaten Cianjur. Tema yang akan diberikan pada hari ini adalah menjelang Pilkada 2020 yang akan digelar tanggal 9 Desember 2020. Untuk itu kami dari redaksi ini akan kedatangan Pak Asep. Beliau pengamat senior di Cianjur. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore. Nah, kita di sini berbincang-bincang sore menyikapi masalah konstelasi perkembangan menjelang Pilkada 2020 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember. Ya. Ini ada pertanyaan dari kami. Yang pertama mungkin bagaimana menurut Kang Asep nih? Saya ngobrolnya Kang Asep saja karena kita kan orang Sunda gitu kan, orang Tatar Sunda gitu kan. Gitu. Mungkin dari segi analisa terus persiapan atau mungkin Pak Asep sendiri ada mindset atau memberikan masukan terhadap para calon kandidat pilkada ya, yang tentunya ini suhu akan semakin panas, suhu akan panas gitu. Sedikit mungkin bisa menjelaskan Pak Asep, waktu dan tepatnya kami persilahkan. Ya, kalau saya dibilang pengamat politik ya terlalu jauh ya. Yang jelas sebagai warga negara Cianjur, warga Cianjur lah, yang ingin mempunyai pemimpin yang benar-benar amanah, jujur, dan benar-benar memperhatikan warganya yang untuk mencapai kesejahteraan warganya. Mungkin itu. Tapi di dalam hal ini memang kita 5 bulan lagi, kalau nggak salah 5 bulan lagi untuk menjelang pilkada ya, pemilihan Bupati Kabupaten Cianjur ini. Dan sekarang juga udah terpampang ya baligo-baligo gitu ya, istilahnya dari ini si A, si B, si C gitu ya. Semuanya itu kalau menurut saya persiapan bukannya hanya di baligo ya. Tapi persiapan itu mentalitas yang perlu diperhatikan, mentalitas agar warga masyarakat Cianjur itu memilih itu sesuai dengan keinginannya. Karena masyarakat Cianjur ingin sekali ini mempunyai pemimpin yang benar-benar jujur, amanah dan memperhatikan masyarakatnya. Karena Cianjur itu dari dulu udah dikenal, Cianjur itu manjur. Ya Isa. Manjur ya bisa dikatakan tokoh-tokoh Cianjur banyak di Cianjur, banyak ini termasuk yang ini. Tapi kenapa gitu sekarang itu? Makanya di dalam pilkada 2020 ini saya mengharapkan ke warga masyarakat Cianjur itu benar-benar menggunakan hak pilihnya dan memilih sangat lebih menuju ke dalam mentalitasnya, bukan keadaan materinya, bukan keadaan kesejahteranaannya, keelitannya, ke ininya, tapi diharapkan itu warga Cianjur harus menyadari bahwa Cianjur harus manjur. Ya, oke. Gitu. Menurut Kang Asep nih pandangan ini kan tentunya menjelang pilkada pesta demokrasi ini, tentunya kan para calon ini pasti melihat kepada perahu atau perahu kendaraan politiknya gitu kan. Menurut Kang Asep, diprediksi ini akan terjadi berapa calon kalau memang ini suatu calon ini mengkerucut gitu kan, karena di sini partai ini sangat digerubuti para calon gitu kan. Menurut Kang Asep ini berapa calon nih Kang Asep? Di pilkada 2020 ini pandangan Asep. Itu ya, jika seandainya kita lihat daripada calon-calonnya yang sekarang terpampang, misalkan Pak Wawan, terus Pak Ade, ya istilahnya Pak Herman sendiri,
terus yang lainnya banyak gitu, beberapa orang itu yang kita. Tapi jika seandainya ini yang penting bagi kita itu bukan, ya istilahnya bukan namanya gitu ya, bukan perahunya, tapi atas dukungan daripada warga. Memang di dalam politik perlu sekali perahu ya untuk menuju ke sana karena demokrasi kita itu. Nah di dalam hal ini perlu sekali, tapi para partai di sini juga harus memilih calonnya untuk mengajukan ke masyarakat untuk dipilih masyarakat itu benar-benar udah difilterisasi mentalitasnya, akhlaknya, segalanya sesuaikan dengan Cianjur kota santri gitu. Untuk incumbent sendiri ini kan diusungnya yang kemarin yang sudah surat rekomendasi ya, yang pertama mungkin P3 ya. P3, terus yang Nasdem, terus PDI gitu kan. Tapi ini menurut rencana kan ini ada 5 partai politik nih, incumbent gitu kan, diusung dari 5 partai politik. Baru yang rekomendasi itu partai P3, Nasdem dengan PDIP. Berarti kan antara Golkar dengan Demokrat, PAN ya, kalau saya nggak PAN. Berarti kan tinggal Golkar. Ini yang paling seksi nih, Kang Asep. Golkar ini akan menjadi seksi ini menjelang pilkada. Ini menurut Kang Asep, apakah ini akan terjadi mulus gitu kan? Karena kan politik bisa saja terjadi hari ini A, hari besoknya B gitu kan. Nah, ini incumbent sendiri ini menurut analisa Kang Asep nih gimana? Ini akan terjadi gonjelakan atau gunjingan atau ini gitu kan? Atau akan terjadi mulus apa tidak menurut pandangan Kang Asep? Tapi kalau dilihat dari semua kubu partai itu masih goyang ya. Nggak bisa kita menentukan ini Golkar dengan ini dengan ini gitu ya. Nggak bisa demikian karena semua partai itu goyang ya. Apakah nanti itu bisa aja dikatakan mulus? Kalau mulus itu sesuai dengan yang sekarang, misalkan Golkar dengan ini gitu ya, itu bisa mulus. Tapi ini semua partai itu goyang, dan calon itu mana calon yang akan dipilih itu. Nah di sini calon yang dipilih itu sampai saat ini mana? Kalau slogan itu banyak sekali ya, slogan baligo di jalan itu udah rame. Tapi yang mana yang sebenarnya calon bupati Cianjur itu? Kan di KPU sendiri nanti KPU yang mengumumkan ini calon bupati. Ini calon bupati itu ini mungkin udah diseleksi sama partai nantinya. Partai yang akan ya istilahnya dikatakan partai ini yang mencalonkan itu siapa. Misalkan bisa aja kan independen. Bisa aja warga masyarakat itu menginginkan calon si ini karena si ini itu jujur, karena si ini amanah, karena si ini siap untuk membangun Cianjur supaya Cianjur itu manjur. Bukan Cianjur katalanjuran gitu, bukan. Tapi Cianjur yang benar-benar manjur gitu. Oke, baik pemirsa, sore ini kita sudah mendengarkan pengamat politik Cianjur yaitu Kang Asep orang Sunda itu kan gitu ya. Tentunya mungkin nanti pemirsa atau yang di rumah bisa menelaah gitu pembicaraan beliau, karena beliau juga termasuk senior di Cianjur gitu. Nah, baik itu dari tatanan budayanya, pendidikan gitu. Ya, alhamdulillah kita dari redaksi juga kedatangan tamu yang sangat istimewa gitu kan gitu. Jadi terima kasih Kang Asep, terima kasih atas penjelasannya gitu. Oke. Mudah-mudahan Cianjur manjur ya. Mantap. Yes,